Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini hari Kamis, seperti biasa, saatnya buat gue membawakan konten Fantasi Premier League. Let's go. Oke, game week ke-17 kemarin udah selesai ya. Dan sekarang waktunya kita akan beranjak menuju ke game week ke-18, yang dimana game week ke-18 deadline-nya agak lumayan lama, dimana dia akan dilaksanakan pada hari Selasa dini hari kalau nggak salah ya. Dan untuk itu jadinya kayaknya langsung aja buat gue membawakan tim review, tim selection, serta captain picks untuk di game week ke-18 besok. Dan juga game week ke-18 merupakan salah satu game week yang membuat gue sangat excited banget ya, dimana karena saat ini gue memutuskan untuk menggunakan wildcard dan juga bench boost di game week ke-19. Banyak pilihan yang bisa teman-teman pilih, diantaranya bisa teman-teman gunakan free hit di game week ke-18 besok, dan bisa juga teman-teman gunakan bench boost di game week ke-19 nya. Dan juga banyak juga teman-teman lainnya juga yang memilih untuk tidak menggunakan chip, karena memang ternyata untuk dari segi fixturnya masih banyak lagi double game week serta blank game week di game week ke depan. Dan untuk itu kenapa alasan gue menggunakan wildcard untuk game week ke-18, karena memang untuk tim gue ini benar-benar tim yang sangat sedang terjun bebas ya, karena memang tim gue ini sangat buruk di 4 game week terakhir. Bahkan di game week terakhir gue juga nggak bisa berbuat banyak karena memang ada 3 pemain gue yang nggak main, diantaranya ada Mahrez, ada McCarthy, yang dimana Southampton McCarthy mengalami illness ya, yaitu adalah COVID-19 yang menyerang tubuhnya. Jadi dia untuk itu tidak dapat bermain untuk Southampton kemarin. Dan juga total poin gue kemarin yang bisa gue sampaikan adalah 42 poin, dan itu jauh di bawah rata-rata juga. Dan untuk itu gue juga harus rela untuk menerima bisa turun lagi ke rank 2,4 juta kalau nggak salah kemarin gue lihat. Iya, 2,4 juta. Dan untuk overall point gue ada di angka 800 ya. Gue lupa berapa, jadi langsung aja untuk tim review gue nyalain screen recordernya. Let's go. Ya, untuk skor poin gue tim review kali ini gue mendapatkan 42 poin dari average-nya 56 poin, jauh di bawah rata-rata, dan highest-nya ada di angka 129. Dan untuk itu gue harus rela untuk menerima bahwa gue berada di panah merah untuk di liga-liga yang gue ikutin. Dan juga untuk overall ranknya gue ada di angka 2,5 juta, malah 2.562.000, turun lagi dari kemarin 2,2 juta. Dan juga sekarang untuk overall poinnya gue ada di angka 895 poin. Dan untuk itu langsung aja kita singkat untuk review liga juga, liga gue AFC, siapa yang sekarang memuncaki klasmen. Sekarang yang memuncaki klasmen ada Deulofeu pemain Watford ya. Deo Muhammad peringkat 1 1131 dengan game week 17 96 poin. Menyalip Vincent Young yang kemarin berada di peringkat pertama harus rela posisinya direbut oleh Deulofeu. Ganda Scrap dengan poin 77 poin di game week 17 dengan total ranking 1130 poin. Jadi sangat sengit ya, dimana hanya beda 1 poin doang di peringkat pertama. Gile, mantap, udah di 1100 loh sekarang. Dan langsung aja untuk tim selection, di mana gue udah menggunakan dan menyusun serta meramu tim untuk di game week ke-18 blank game week, yang dimana di blank game week ini hanya ada 6 pertandingan, artinya ada 12 tim yang main di game week ke-18 ini. Dan ada 4 game week yang ada 4 match yang nggak bertanding, ada 8 tim yang nggak main, sorry, susah banget ya. Langsung aja kita lihat untuk pick tim gue kali ini, yang dimana untuk susunan tim gue kali ini akan gue beberkan, dimana dari kiper dulu ada Sanchez, yang mana Sanchez kiper Brighton. Kenapa gue pilih? Karena memang harganya murah, 4,4. Kenapa gue menggunakan Sanchez gitu? Kenapa nggak menggunakan Darlow, yang dimana rata-rata sekarang di free hit juga pada menggunakan Darlow karena melawan Sheffield United. Pertama memang karena Sanchez ini sangat murah harganya hanya 4,4 juta, dan sisanya bisa gue gunakan sebagai kiper pelapis Meslier yang nanti akan gue proyeksikan sebagai bench boost untuk di game week ke-19. Jadi si Meslier ini gue akan bench boost nanti di game week ke-19. Dan juga di lini belakang sekarang gue ada target Stones dan Holding, ya dimana ada Aston Villa akan melawan Tottenham Hotspur, dan ada City, Stones, dan ada Holding yang dimana mendapatkan 10 poin di game week terakhir. Cukup mantap ya, bisa gue isi karena memang Arsenal ini di 3 game week terakhir cukup oke ya, semenjak kedatangan si Smith Rowe di line up.
berpengaruh terhadap tim cukup oke nih, dimana dia berhasil menyapu bersih 3 kemenangan di 3 game week terakhir. Dan di lini tengah gue ada Son, Fernandes, De Bruyne, dan Rashford, dan juga Smith Rowe. Dan 5 pemain ini akan gue gunakan di game week ke 18 tentunya ya, karena memang gak ada lagi di bench, pada nggak main semua. Dan Son akan melawan Aston Villa, ya ini mana proyeksi gue kayaknya nggak banyak poinnya, karena memang dua tim ini sedang on form juga, jadi kayaknya untuk poin yang bisa dihasilkan dari dua pemain ini kayaknya nggak terlalu banyak. Dan selanjutnya proyeksi gue ada di Bruno Fernandes, dimana Bruno Fernandes ini juga cukup oke dari segi goal attempt-nya dan juga dari segi goal expected, karena memang Bruno Fernandes ini berada di peringkat kedua dari segi goal expected di 3 match terakhir di bawah Lacazette. Dan untuk itu kayaknya untuk pertimbangan kapten akan bisa gue pertimbangkan antara Bruno Fernandes, Lacazette, dan juga Kevin De Bruyne, dimana Kevin De Bruyne juga cukup oke, timnya on form juga, dimana si Man City ini di game week terakhir dia berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor yang cukup telak 3-0, dan untuk itu kayak De Bruyne bisa menjadi proyeksi yang bagus untuk di game week ke-18 nanti juga. Dan juga ada Rashford, di mana Rashford ini tandemnya dari Bruno Fernandes yang dimana juga cukup oke, dimana Rashford juga udah mencetak lumayan banyak gol ya, dan juga bisa menjadi proyeksi tim yang bagus nih untuk di free hit ke depan. Karena memang si Rashford ini dari segi statistiknya juga dia berada di 10 besar dari goal expected di 3 match terakhir. Jadi untuk itu kayaknya cukup oke, dimana juga Manchester United juga cukup oke dari segi kesatuan tim dari goal expectednya, dimana dia berhasil mencetak 17 gol dalam sebulan terakhir ya. Iya, sebulan terakhir. Cukup mantap. Dan bisa kita lihat di sini dari segi statistiknya, dimana Rashford di game week ke-16 mencetak 1 gol, di game week ke-15 mencetak 1 gol lagi. Jadi ada 2 gol di 3 game week terakhir, cukup mantap. Dan selanjutnya ada Smith Rowe, dimana Smith Rowe ini pemain murah yang cukup mantap di 3 game week terakhir, karena udah telah menghasilkan 2 assist ya untuk kemenangan Arsenal di 3 game week terakhir. Menjadi pembeda, dimana untuk statistik, untuk banyak statement yang gue baca di Twitter ya, bahwa si Smith Rowe ini bisa menjadi pengisi lini tengah nomor 10 dari Arsenal nih, dimana si Arteta nih bisa kita lihat dari segi permainannya nih cukup mirip dengan Manchester City. Cuman memang sayangnya di sebelum game week ke-15 nih kita lihat Arsenal nih kayak kekurangan penyambung di tengah nih. Jadi keseringannya De Lacazette turun ke tengah, false 9, jadi nggak maksimal untuk peran Lacazette, dan juga Aubameyang yang terlalu jauh di kiri. Jadi gua rasa untuk si Arsenal ini udah menemukan nomor 10 yang baru, dimana bisa gua bandingkan maksudnya dengan City itu punya KDB, Arsenal punya Smith Rowe, dimana menyambung di lini tengah untuk menyambungkan pemain-pemain. Di depan ada Auba, Lacazette, dan PP biasanya. Dan untuk itu cukup oke proyeksinya Arsenal untuk di beberapa game week ke depan. Jadi gue rasa bisa gue maksimalkan nih pemain Arsenal di free hit serta game week 19 nanti. Di game week 18 blank game week dan di game week 19 bench boost nanti. Yang dimana di lini depan gue juga menempatkan Lacazette, dimana Lacazette gue juga proyeksikan bisa menjadi kapten. Tentunya gue agak bingung nih untuk kapten di game week ini, karena memang pemainnya juga cukup oke, dan juga pilihan pemainnya cukup oke, juga cukup banyak di tim gue kali ini. Dan selanjutnya ada Wilson, yang dimana Wilson akan melawan Sheffield United, yang dimana Sheffield United ini salah satu tim yang dimana rekor sejarah baru setelah tahun 1902, dimana tim dengan tim dengan tanpa kemenangan terlama di Liga Inggris setelah hingga sampai 18 game week. Gila. 17 game week, jadi dalam 17 game week Sheffield United belum pernah menang sama sekali. Jadi itu merupakan sejarah rekor baru setelah tahun 1902. Gila ya. Dan untuk itu bisa dimanfaatkan tentunya untuk peluang ini, untuk bisa teman-teman gunakan pemain Newcastle, diantaranya Wilson dan juga pemain belakang Newcastle nih, bisa jadi poin clean sheet untuk melawan Sheffield United nanti. Dan selanjutnya di bench ada Meslier, Bamford, Koval, dan Dallas yang gue proyeksikan untuk bisa menjadi bench boost di game week ke-19 nanti. Dan untuk itu kayaknya itu aja untuk tim selection gue kali ini, yang dimana langsung aja kita masuk ke tim kapten, ke captain selection.
di game week ke-19 di game week ke-18 ya, dimana di sini gue udah menemukan 3 nama yang dimana setelah gue baca statistiknya cukup oke, bisa dipilih menjadi kapten. Diantaranya ada Lacazette, Bruno Fernandes, dan juga ada Kevin De Bruyne ya, dimana bisa kita lihat dari tim expected goalnya, nanti gue tampilin di layar tentunya, dimana tim expected goalnya ini ada 3 klub yang mencuat. Diantaranya yang pertama, urutan pertama ada Manchester United dengan total raihan goal expected timnya ada di angka 14,97 gol, cukup gede, dan disusul dengan Manchester City nggak beda jauh dengan 14, juga kalau nggak salah, iya 14,67 gol dari sebulan terakhir. Ini data dari sebulan terakhir. Dan di posisi ketiga ada Arsenal dengan 11 gol. Dan dari segi tim goal expected tentunya kita memilih tim-tim dari pemain-pemain dari Manchester United tentunya. Diantaranya ada Bruno Fernandes, Rashford, dan Martial. Selanjutnya dari segi player goal expected dari 3 match terakhir, setelah gue baca, yang paling pertama muncul adalah Alexander Lacazette. Ini mana Alexander Lacazette ini bisa menjadi pilihan utama tentunya buat gue, karena memang si Lacazette ini memiliki goal expected yang cukup tinggi di 3 match terakhir, dimana dia telah mengumpulkan hingga 2,97 gol expected. Dengan gol realnya dia mencetak 4 gol dari 3 match terakhir. Itu benar-benar angka yang cukup legit untuk bisa digunakan sebagai kapten tentunya di game week ke-18 nanti. Dan selanjutnya disusul oleh Bruno Fernandes dengan angka 2,19 goal expectednya, dengan gol realnya ada di angka 2 gol. Dan selanjutnya disusul oleh Kevin De Bruyne dengan goal expected 1,58 dengan real golnya 1 gol, tapi dia memiliki expected assist yang cukup oke. Jadi cukup balance untuk Kevin De Bruyne ya, karena dia memiliki goal expected serta expected assist yang cukup oke gitu, bisa disandingkan gitu. Jadi untuk teman-teman yang bisa gunain De Bruyne juga cukup oke, karena memang asisnya juga cukup oke. Itu yang bisa gue sampaikan dari segi statistik yang cukup membingungkan tentunya, karena memang ada pilihan-pilihan yang seimbang. Dan setelah 3 pilihan ini gue paparkan dari statistiknya, bisa kita lihat lagi dari tim goal conceded-nya, dimana tim goal conceded yang akan dilawan oleh si 3 nama ini. Di antaranya adalah Lacazette yang akan melawan Crystal Palace, selanjutnya ada De Bruyne yang akan melawan Burnley, dan selanjutnya ada Kevin De Bruyne akan melawan Brighton. Dimana tiga tim ini setelah gue lihat dari segi goal conceded-nya, expected goal conceded-nya, yang paling banyak adalah Crystal Palace, dimana Crystal Palace dengan total raihan kebobolan cukup banyak juga, dimana dia telah kebobolan hingga 11 gol dari 4 pertandingan terakhir ya. Iya, 11 gol kalau nggak salah. Dan disusul dengan Burnley juga, dimana di peringkat kedua dengan goal conceded expected yang cukup gede dari 1 bulan terakhir. Gue baca startnya ini dari 1 bulan terakhir ya, dimana si Burnley ini ada di angka 10,03 dan si Brighton ada di angka 9,55. Jadi urutannya adalah ada Crystal Palace yang akan melawan Lacazette, selanjutnya ada Burnley yang akan melawan Bruno Fernandes, dan ada Brighton yang akan melawan Kevin De Bruyne. Dan setelah gue baca start ini, tentunya gue kayaknya akan lebih berat untuk memilih Lacazette sebagai kapten tentunya di game week ke-18 nanti. Yang dimana tentunya dari 3 nama ini, Lacazette, De Bruyne, dan Bruno Fernandes bisa menjadi pilihan teman-teman semua, yang dimana juga cukup membingungkan karena memang statistiknya cukup rata, cukup oke dari 3 game week terakhir, dan bahkan tim-tim yang dilawan juga sama untuk expected goal conceded-nya. Jadi untuk teman-teman yang bisa ngasih saran serta masukan untuk siapa kapten yang cocok bisa digunakan untuk di game week 18, bisa langsung tulis saya di kolom komentar di bawah. Dan untuk itu berikut untuk tim selection, tim review, serta kapten picks di game week ke-18 nanti, yang dimana semoga bermanfaat tentunya. Semoga menjadi insight baru juga untuk teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim, khususnya di game week ke-18 nanti. Dan kayaknya itu aja. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan tentunya bisa langsung nanya aja di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab semampunya seperti biasa. Dan juga untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah, agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar Fantasy Premier League lainnya lagi kayak gini di game week ke depan. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always, seperti biasa, gue Irsyad.